Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maul Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabi rasul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wal mab'utsu rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda والتقى والعفاف والغنى كما نسأله علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. Para bapak sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengizinkan kita untuk dapat meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita hadir di malam suci dan mulia ini. Semoga niat baik kita, waktu kita luangkan, langkah kita semuanya langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah thalabul ilmi yang kemudian juga bernilai jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini saya kira ayat 15-14 ya. Babun fi sifatin nabiyyi wa mab'athihi wa sinnihi. Bab tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mab'athihi, dan kapan diutusnya, wa sinnihi wa umrihi, maknanya, dan usianya. Semuanya masih manaqib Nabi semua ya. Hadithu Anas bin Malik. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik. Yasifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana rob'atan minal qaum. Nabi Muhammad itu marbu. Rob'an ini maknanya marbu. Maksudnya adalah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga, marbu ya. Kana rob'atan minal qaum, di antara kaumnya Rasulullah itu kira-kira ya sedang tengah-tengah lah, kira-kira begitu. Laisa bitawil la bil qasir, sekaligus ini penjelasannya, bukan yang sangat tinggi, bukan yang sangat pendek, tapi sedang ya. Azharul laun. Azhar dari kata zahrun, zahrunnya sama bunga. Azhar ya seperti bunga, kira-kira lebih ya. Nah, di sini maknanya abyadhu musriban bi humrah. Putih agak kemerah-merahan. Ya. Orang Palestina itu biasanya ya putih tapi agak panas sedikit, tak merah katanya dia. Orang Indonesia sekarang wanita biasanya dikasih merah-merah ya. Mukanya dikasih merah-merah itu ya. Kalau sana asli, jadi merah sendiri ya. Itu azharul laun.
Di sini bayadun musribun bi khumrah, ya, putih tetapi agak kemerah-merahan, ya. Dan itu adalah huwa ahsanul alwan, sebaik-baik warna atau rupa kulit itu adalah itu. Kalau orang barat itu putihnya terlalu putih, bule itu jadinya, dan itu pori-porinya besar. Kalau dingin itu tampak sekali anunya, pori-porinya itu. Laisa bi abyadha amhaqa, laisa bi abyadha amhaq, ya. Amhaq ini tidak terlalu putih, jadi seperti bule itu, ya. Jadi putih tetapi tidak bule, kira-kira begitu gampangnya, ya, tidak terlalu putih. Wala Adam wala Adam syadidus samrah. Kita itu samrah, warna kita itu. Umumnya kita itu samrah. Mereka mengatakan asmar. Asmar berarti warnanya samrah, yaitu coklat kehitam-hitaman, itu adalah samrah, asmar, ya. Coklat kehitam-hitaman. Jadi kalau di sini wala Adam, tidak coklat, yang kehitam-hitaman. Laisa bijak di kototin, yang lalu jaat itu adalah kemarin itu adalah rambut yang ikal, yang keritingnya cukup apa? Cukup keritingnya apa? Agak nemen, ya. Di sini apa? Bijatin sya'du syar syu'udah idza kana fil tiwa' takbidu fahuwa ja'dun. Kita asyadidul syu'udah, jadi tidak terlalu keribu, ya. Kan seperti orang Papua, orang Afrika itu keritingnya itu apa namanya, ya, itu namanya tadi itu bijatin kototin itu, jadi tidak keribu gitu, seperti itu, ya. Itu panjang rambut itu karena keriting itu kalau disisir, wah itu panjang ini. Jadi ibaratkan apa ya, tali kalau ini kan jadi pendek padahal itu panjang, ya. Itu orang Afrika itu umumnya seperti itu, Papua, ya. Jadi rambutnya tidak terlalu keribu, terlalu keriting. Wala sabtin rojilin, wala sabtin rojilin. Ini sabtin rojilin kebalikannya dari ja'din kototin itu, ya. Jadi sabtun lawannya ja'dun. Jadi kalau orang Cina, ya, itu umumnya rambutnya itu sabtun, jadi lurus, ya. Orang Indonesia juga banyak juga seperti itu, tapi kalau umumnya kalau Cina itu seperti itu. Yang keriting jarang Cina itu, pangnya. Jadi tidak seorang yang rambutnya lurus saja, tidak, ya. Unzila alaihi wa huwa ibnu arba'in, diturunkan wahyu kepadanya, dia itu dalam usia 40 tahun. Atas dasar ini Ibnu Abbas itu mewanti-wanti umat ini, ya. Kalau kita sampai usia 40 tahun, hendaknya kita itu selalu melakukan muhasabah. Dasarnya apa? Karena puncak kedewasaan itu usia 40 tahun.
Dasarnya apa? Para nabi diutus pada usia 40 tahun. Yang di bawah itu hanya 2 kalau salah adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Umumnya semua 40-an tahun. Karena sampai ke puncak dewasa, maka usia 40 tahun itu sudah harus benar-benar mengarah kepada kebaikan. 40 tahun masih nggak beres, ya bersiap-siaplah untuk kaplingnya di neraka kira-kira. Ya. Apa? Kenapa? Umurnya 950, pas waktu jadi nabi. 950 ya. Umurnya waktu jadi nabi. Ya rata-rata 40 tahun nabi itu. Ya. Makanya panjang sekali, makanya dakwahnya kira 910 tahun. Masih balik loh, maka doanya binasakan ya Allah dengan kafir kan itu ya. Jadi wajar ya. 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 Falabitha bi Makkah 10 sinin yunzalu alaihi. Maka Rasulullah pun menetap di Makkah selama 10 tahun dan selama 10 tahun wahyu terus turun. Yunzalu alaihi. Wahyu terus diturunkan kepadanya. Wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah pun 10 tahun. Ini ada yang meluruskan. Ini bukan sabda Nabi kan ini tadi, katanya Anas ya. Maka umumnya yang di Mekah itu 13, yang di Mekah 10. Walaysa fi ra'si wa lihyati isruna sya'ratan bayda. Dan tidak terdapat di kepala beliau maupun jenggotnya beliau itu yang uban. Uban itu bahasanya saibun di sini dengan istilah lain. Rambut yang putih tidak sampai isrun, tidak sampai 20 apa helai ya, rambutnya helai apa hitungannya ya, 20 helai rambut putihnya, ubannya tidak apa ya kira-kira barang lipat ya, karena beliau melayani segalanya loh Pak, bisa jadi. Mungkin ketika mengkeramasi misalnya yang 10 tahun gitu ya, jadi pembantunya itu menyediakan air untuk mandi dan sebagainya. Ya, jadi dalam hadis ini ya tentang tinggi badannya ya tengah-tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Warnanya, warna kulitnya ya yang terbaik azharul laun, putih kemerah-merahan ya. Kemudian tidak terlalu putih buli ya, tapi juga tidak terlalu coklat kehitam-hitaman. Rambutnya tidak terlalu keribu atau keriting, tapi juga tidak lurus sama sekali ya. Dan diangkat sebagai nabi dan rasul ketika turun wahyu usia 40 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan tidak sampai beruban yang banyak, kira-kira begitu kesimpulan daripada ini ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Manaqib, masih kitab Manaqib ya. Babu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babnya tentang penjelasan tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, jadi menyebut tentang kebaikan, sifat-sifat yang baik itu manusia.
jalani itu kebaikan. Ya. Manaqib Ali, manaqibnya siapa? Ya. Berikutnya 15 ya. Babu kam sinin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma qubidha. Babnya tentang berapa usia Nabi Muhammad SAW ketika qubidha, itu maksudnya dicabut nyawanya. Jadi ketika wafat. Qabdu ar-ruh itu mencabut nyawa. Qabdu yakbadu ya, asal maknanya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu tuwfiya wa huwa ibnu 63. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Nabi Muhammad SAW itu wafat pada usia 63 tahun. 63 tahun. Pak Yahya sudah lebih 20 tahun lebih Pak ya. Ya. 63 saja Rasulullah. Ya. Namun masih 63 nilainya ribuan tahun ya. Nilainya bisa ribuan tahun. Kenapa? Ya, karena Al-Quran itu kan kitab yang penuh dengan berkah dan kebaikan selalu bertambah-tambah. Ya. Kalau beliau jadi Nabi 23 tahun saja, pasti tiap tahun pasti dapat Lailatul Qadar. Ya. 23 kali 83 tahun sudah berapa itu? Ya. 1700-an tahun. Ya. Nah, sholatnya di Mekah berapa tahun? Ya, kali 100.000. Nah, berjamaah kali 27, kebaikan kali 10. Ya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya kata beliau, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata usia umatku ya antara 60-an 70-an tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sebagian kecil yang bisa melampaui itu. 80 kecil, 90 lebih kecil, apalagi 100 dan selanjutnya. Tapi kita diberi itu sehingga hendaknya kita juga seperti itu. Dengan Al-Quran insyaallah nilai usia kita bisa ribuan tahun nilainya bila dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Ya. Inilah keistimewaan umat Muhammad ya. Jadi usianya pendek tetapi sangat produktif. Ya. Sehingga mestinya juga usia itu yang penting bukan panjangnya, tetapi berkahnya. Allahumma barik lana fi umrina ya. Jangan tawil umrona ya. Panjangkan umurku ya. Panjang umur juga kayaknya menyusahkan diri sendiri dan orang lain juga kan, panjang umur itu ya. Karena umur yang panjang umumnya ya semakin tua kan oleh Allah dikebalik. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi. Orang yang kami panjangkan umurnya nanti fisiknya kan kebalikannya, melemah. Usianya semakin tinggi melemah. Itu sudah alami atas kehendak Allah, sehingga kalau usianya ratusan tahun mungkin kasihan keluarga yang harus merawat juga. Ya, hari ini dulu putranya Pak, sekarang masih hidup kalau nggak salah itu ya. Pernah jadi sekjen Kementerian Agama, ya. Pak Kafrawi namanya, sekjen ya. Kafrawi itu zaman itu dapat MA dari Kanada, itu sudah jarang orang MA itu ya. Dia wakaf
wakaf keluarganya itu jadi 2 pondok. Yang satu pondok di Pari, yang lagi dari Pari. Jadi tanahnya diwakafkan menjadi pondok modern Gontor yang keberapa itu ya, maksudnya berapa itu. Terus dari istrinya di Magelang itu juga jadi pondok juga. Pondok mulai ke-5 beberapa yang di sana itu. Anaknya itu sejak masih muda itu sudah hanya di atas kasur. Di atas kasur ya. Jadi sampai sekarang barangkali belum pernah udah meninggal ya. Tapi sudah di atas kasur, bahkan bapaknya masih bisa kemana-mana, dia di atas kasur. Ya. Gara-gara apa ternyata? Gara-gara makanan. Ya. Makanannya apa itu? Hobinya itu makan otak. Setiap makan nggak lepas dari otak itu, ya. Kemudian stroke, ya. Stroke masih muda, stroke ya sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah ada 15 tahun atau 20 tahun barangkali stroke-nya itu ya. Tinggalnya seperti sana di Jalan Madrasah di kompleknya Departemen Agama juga. Jadi apa namanya, memang di samping Allah menentukan, kita akan berkewajiban berusaha ya. Jadi juga tidak, kalau makan kan kulu wasrobu wala tusrifu kan gitu ya. Dan ilmu sekarang menurut pada kita semuanya ada takaran, ada ukurannya. Jadi misalnya otak itu misalnya kolesterolnya berapa ya, udang berapa kan ada ya. Ya kalau kelebihan itu juga akibatnya negatif ya. Nah, kemarin saya diberi, ada tamu dari Gresik ya. Ibunya itu orang Tulungagung aslinya. Nah, bapaknya itu keluarga kaya Gresik itu. Itu ternyata saudara bapak itu tidak ada yang tersisa, padahal banyak. Tapi kalau menurut pengamatan yaitu semuanya jago makan. Jago makan, makannya makan yang enak-enak semua tadi itu ya, karena orang kaya ya. Usia umumnya usianya usia muda sudah enggak ada ya. Yang laki-laki habis semua, tinggal yang wanita. Yang oleh karena maka resep sehat itu Rasulullah kan separuh di lambung kita untuk udara, separuh untuk makanan, separuh untuk air. Sepertiga pada sepertiga, jadi bagi 3. Untuk udara sepertiga, untuk makanan sepertiga, untuk air sepertiga. Itu usaha kita, masih tetap Allah yang menentukannya. Baik, kembali pada tadi. Tufiya wa huwa ibnu salasin wa sitti. Usia 63 tahun dan ini pun hijriyah. Sehingga kalau dibikin samsiah kurang lebih 60-an tahun saja. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Manaqib bab wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tufiya, wafat itu asal maknanya wafa yafi itu memenuhi atau menyempurnakan. Jadi artinya sudah menyempurnakan batas waktu, batas apa ajal, jadi menjadi wafat. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu setiap jiwa yang hidup pasti mati dan sungguh ya, pahalamu hanya dibayar penuh, tuwaffa, dibayar penuh ya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kita jangan mengharapkan pahala dunia
Tapi kalau pahala dunia malah kita rugi. Kenapa? Pahala dunia apapun bentuknya itu mataul ghurur semua. Semuanya imitasi. Maka Allah sengaja menyimpan pahala kita di hari yang kekal dan abadi. Samping itu kalau Allah memberikan pahala dengan bentuk dunia, sama saja Allah menipu kita. Kenapa? Karena tadi ibadah beri hadiah emas, emasnya emas palsu. Jadi semua kenikmatan itu semuanya palsu. Maka kalau pahala kita diwujudkan dalam kenikmatan dunia, sampai Allah menipu kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya babu kam aqaman Nabi Makkah wal Madinah. Ini yang pelurusannya ya. Babnya tentang berapa tahun, berapa lama Nabi Muhammad aqama, menetap atau tinggal di Mekah dan di Madinah. Hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sana. Nabi Muhammad tinggal di Mekah selama 13 tahun. Wa tufiya wa huwa ibnu 63, dan beliau wafat atau diwafatkan pada usia 63 tahun. Jadi kalau di Mekahnya 13 tahun, kemudian menjadi Nabi itu usia 40 tahun, di sisanya yang di Madinah adalah 10 tahun itu. Sebelum ada tahun Hijriah itu di Arab khususnya itu pakai tahun apa? Ya, tahun gajah kan dikenal dia. Jadi tahun itu penandanya peristiwa-peristiwa besar. Sehingga Rasulullah kan dilahirkan pada tahun gajah karena saat itu terjadi peristiwa besar, yaitu penyerbuan ke kota Makkah. Nah, sebelum itu saya tidak tahu, sebelum kelahiran apa itu ya. Bisa jadi ya mengikuti nabi sebelumnya ya. Dan di sana juga dikenal juga dengan Idul Masih ya. Kita kan Masehi ada juga kan Masehi ya. Dan Masehi kan sampai sebelum Masehi kan ada pedomannya, bisa jadi itu ya. Karena Masehi itu kan berarti lahirnya Nabi Isa ya. Bisa jadi memang itu menjadi panduan, karena bukan masalah agama di situ, tapi memang kelahirannya Nabi Isa. Dan mestinya dengan istilah itu maka sekaligus itu membantah ketuhanan Nabi Isa, karena dia dilahirkan pada tahun itu. Dan realitanya dalam ajaran kita, syariat kita juga menggunakan kedua-duanya. Ya. Ya. Jadi misalnya untuk mengetahui waktu sholat, ya. Sholat fajar misalnya, kan matahari kan sudah mulai di sebelah timur. Ya. Subuh habisnya ketika terbit, zuha setelah terbit, zuhur matahari juga, asar matahari, malam matahari ya. Namun ada juga yang dengan komariah bulan. Misalnya apa? Ya puasa, ya. Haji, ya. Itu menggunakan komariah. Jadi bisa jadi saya mengikuti tahun Samsiah, bisa jadi ya. Nabi Allah dia memastikan ya. Nih, kalau tahun Masehi itu dihitung mulai lahirnya Nabi
bisa lahir lagi bukan Januari. Mesti ya. Loh, memang sampai hari ini diperdebatkan Pak itu. Ya. Yang Natal itu betul 25. Ya, itu sama bukunya Bu siapa? Irina itu kan ada buku dia. Ya. Dan kalau cocokkan dengan Al-Quran berbeda. Al-Quran mengisyaratkan hanya lahirnya itu pada musim kurma. Musim kurma. Nah, musim kurma itu pada saat musim panas. Sementara kalau ini Desember musim dingin. Jadi berbeda, bertentangan. Ya. Ya. Jadi dari tinjau itu sudah kelihatan berbeda. Ya. Ya. Ya, kembali berikutnya. Akhrajul Bukhari fi kitab Manaqibil Ansor. Ya. Di manaqibnya orang-orang Ansor. Babu hijratin Nabi wa ashabihi ilal Madinah. Babnya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. 15-17 babun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya. Hadis berasal dari Jubair bin Mut'im. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, jadi sumbernya langsung dari Rasul. Li khamsatu asma. Saya punya 5 nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu. Aku namaku Muhammad dan juga Ahmad. Wa ana al-Mahi. Nama beliau juga Mahi. Yang maksudnya yamhullah biyal kufra. Yang dengan nama itu Allah menghapuskan kekufuran dariku. Wa anal hasyir. Hasyir itu apa? Alladzi yukhsyarun nas ala qadamayya. Di mana manusia akan dikumpulkan ala qadamayya. Ya kira-kira di hadapanku ala qadamayya. Terjemahan harfiahnya ya atas kakiku ya. Maksudnya dalam yang mana manusia berkumpul di atas kedua kakiku. Oh, itu harfiahnya. Harfiah Pak itu, letterlek. Tidak bisa terjemahkan seperti itu ya. Jadi maksudnya di hadapan beliau itu setelah beliau. Ya. Seperti baina yadaya itu kan terjemahnya antara dua tanganku gitu ya. Padahal maksudnya itu ya di hadapanku juga. Ya. Ya. Terjemahan letterlek harfiah ya. Wa anal aqib. Wa anal aqib. Aqib itu maknanya yang terakhir. Jadi setelah beliau tidak ada nabi lagi. Aqib pendek, asal makna aqib pendek itu ini apa namanya? Belakangnya tumit ini. Raja ala aqibaih. Balik atas sumitnya, terjemahan harfiahnya begitu. Tapi maksudnya ini ya kita balik kucing lah kalau kita ya. Jadi balik sama kembali ke asal. Raja ala aqib. Ya. Beliau al-aqib berarti yang paling penghujung terakhir. Ya. Tidak ada nabi setelah beliau. Ya. Jadi tadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, kemudian Al-Hasyir, dan kelima Al-Aqib. Ya. Dulu Abdul Muttalib kakeknya itu yang beri nama memang.
Kata kakeknya, samaituhu Muhammadan liyahmadahu man fis samai wal ard. Sengaja sana Muhammad, yang maknanya Muhammad orang yang terpuji, ya, agar selalu dipuji oleh penghuni langit dan bumi. Itu maknanya apa namanya, Muhammad, harapannya Abdul Muthalib itu seperti itu. Sehingga menjadi kenyataan itu. Ahmad itu bisa bermakna dua. Kalau dibentuk itu nama makna Hamidah Yahmadu, ya aku memuji. Tapi bisa sih maknanya di sini bukan, tapi ismu tafdhil, orang yang terpuji, sama dengan Muhammad, sama dengan Mahmud. Ahmad orang yang paling terpuji, akbar seperti itu, akbar, ahsan dan lain sebagainya. Ya. Kalau namanya ada Muhammadnya, Apa? depannya ada Muhammadnya atau Ahmadnya, tapi kelakuannya ya itu bisa jadi kita ini kan bisa benar dengan harapan itu, bisa jadi hanya ikut-ikutan aja lah, wong Islam ya Muhammad lah, jadi seperti itu, tapi nggak sampai harapan seperti tadi. Ya. Nah, tentu mestinya ya, juga orang yang beri nama itu mendidiknya dengan benar. Mungkin apa namanya, orang tuanya punya modal itu, punya saham dalam kenakalannya itu. Ya. Ini kan Kapolda Muhammad juga ini, Muhammad siapa namanya? Imron ya. Nama akhirnya Imron kalau salah dia. Apa? Ya, Muhammad ya. Tapi anjuran ajaran dari Rasulullah, hendaklah nama itu nama yang baik, memberikan harapan ke depan tadi itu. Kalau orang Jawa kadang-kadang macam-macam, udah anak namanya teletong juga ada. Ada teletong itu apa padahal tuh? Kan kotoran sapi misalnya ya. Saya punya mahasiswa yang dulu sering ngantar jemput saya kalau ngaji di Liur, di mana itu, di Sedayu. Pak siapa namanya? Uripo. Ya, namanya Uripo. Itu kan kakak-kakaknya meninggal terus. Lahir punya anak, meninggal. Terus dia ini dinamakan Ahmad Uripo. Nah, jadi harapannya Ahmad kemudian terus tidak seperti kakaknya meninggal besar. Nah, akhirnya besar itu. Pernah jadi lurah atau kepala desa. Ya, pernah juga anggota DPRD Gresik lagi ya. Terus selalu menjemput saya sini ke sore gitu, ngaji di rumahnya Pak Liur itu, Liur Internasional itu. Pak Hamid ya. Jadi sama Ahmad Uripo, tapi sudah mati juga akhirnya ya. Sudah meninggal kan? Ya. Kalau saya anak adiknya Ahmad Barir itu, Barir yang di Al-Falah itu ya. Dulu di Al-Falah, sekarang sudah enggak ya. Ahmad Barir ya. Apa? Akib. Kenapa? Ya. Ini maksudnya akib itu yang terakhir jadinya kan itu ya. Jadi bukan masalah yang berbalik ya. Akhir ya, jadi ujung akhir para nabi dan rasul, yang setelah itu tidak ada nabi maupun rasul yang diutus. Ya. Kalau di Al-Quran kan khataman nabi. Apa? Khataman. Khotam. Wa khotaman nabiyyin ya. Apa namanya, makana Muhammadun aba ahadin mirjalikum walakin Rasulullahi wa khotaman nabiyyin. Khotam itu maknanya juga khotim, yang paling akhir. Tapi juga khotam ada makna lain juga, cincin. Ini yang Ahmadiyah ini menggunakan cincinnya, bukan akhirnya.
Saya menurut versi Ahmadiyah, ya, Nabi Muhammad itu hanya berfungsi sebagai penghias rangkaian Nabi dan Rasul Adam, ya. Sehingga tidak menunjukkan makna bahwa dia Nabi terakhir. Maka dengan itu Ghulam Ahmad dinabikan tuh. Ya. Jadi itu namanya tafsir dakhil, tafsir palsu demi kepentingan apa namanya ideologinya untuk mendukung paham ideologinya itu. Syiah dan Muhammad Ahmadiyah sekarang legal. Apa? Dilegalisir oleh Menteri Agama. Dan nanti apa ada Islam Syiah, Islam Ahmadiyah. Iya. Yang jelas sudah ada Islam Nusantara, Pak. Dan menganggap wah malah apa dia apa kakaknya yang pidato dia. Islam ada Islam yang sejati, bukan Islam Arab, Islam penjajah kan gitu. Yahyanya apa anunya ya, Pak? Kakaknya ya. Luar biasa. Islam yang sejati itu Islam Nusantara katanya. Apa? Ya. Gimana ya kata seperti itu ya. Jadi Arab tidak dianggap Islam penjajah ke Indonesia. Lah ya kan berarti ada Islam yang lahir dari Indonesia. Nah, nabinya kalau itu jangan Nabi Muhammad, gak Nabi Dewi. Karena sejati dari Nusantara. Ya. Heran ya. Apa enggak merasa, tapi ya bisa aja Allah membuat seperti itu ya. Allah bisa menutup hati penglihatan. Ya. Waja'na ala qulum akinnah. Akinnah itu apa? Penutup. Kami tutup otaknya, kalbunya tutup sehingga seperti enggak sadar biasa seperti itu. Sehingga diingatkan pun enggak. Siapa? Ya, siapapun Mbah Profesor bisa aja Pak seperti sembahi. Nah, ya, itulah. Ya. Profesor Musda Mulia itu orang Makassar aslinya itu Pak. Ya, dia itu memang apa ya? Ya pertama pengaruh pemikiran Barat ya, pluralisme itu ya, sehingga dia itu memuji-muji pemilihan paus di RCTI. Dia komentatornya saat itu, saya mendengarkan langsung saat itu ya. Jadi waktu memilih paus setelah sebelum meninggal kan diganti dari Argentina sekarang pausnya itu ya, luar biasa. Jadi kayaknya itulah yang paling ideal dan lain sebagainya. Ya. Nah suaminya itu juga profesor juga, tapi dari Bima. Bima itu ujung timurnya apa Lombok apa Sumbawa ujung timur. Saya dulu sering ke Bima. Kalau ke Bima itu saya sering dibawa bandeng, Pak. Dulu pulang dibawa bandeng. Tapi bandengnya itu dibungkus dengan daun apa gitu ya. 2 hari sampai Surabaya nggak bau. Nggak tahu bawa daun apa itu. Dan di sana waktu itu kalau orang haji di sana itu ternak sapi itu dilepas. Hanya dikasih tanda di telinganya itu dilepas. Jadi koyak liar gitu. Nanti kalau haji dia pesen aja pada penjual sapi, dagang sapi. Ya. Saya minta rong kaji bahasa 1 kaji, 2 kaji, 3 kaji. Nanti yang membeli ambil sendiri itu.
Dulu masih seperti kita waktu masih di sana, waktu kita ya. Tapi itu tahun 80-an ya. Di Bima namanya, kotanya kota Bima. Lah tengah kotanya luar biasa namanya. Tengah kota namanya Raba. Sehingga di sana itu mau mandi di Raba, makan di Raba, tidur di Raba. Tengah kota Bima itu namanya Raba. Ya, jadi intinya memberi nama itu tadi yang bermakna, ada harapannya, ya, harapan, dan tentu harapan yang baik. Padahal saat itu Abdul Muthalib itu masih beragama nenek moyang, tapi masih juga ada peninggalan agamanya Nabi Ibrahim, maka juga menjamu para jemaah haji, jemaah umroh. Ya. Berikutnya babu ilmihi wa syiddati khasyatihi. Bab tentang ilmunya Nabi SAW wa syiddati khasyatihi, dengan sangat takutnya kepada Allah, tentunya begitu. Hadis Aisyah qalat, hadis berasal Aisyah, dia berkata, ya, Sona'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi Muhammad membuat sesuatu. Farakhasa fihi. Kemudian membuat ketentuan tentang sesuatu. Farakhasa fihi, tetapi beliau tidak mewajibkannya. Kira-kira yang mau silahkan, enggak mau silahkan, diberi rukhsah, rakhasa fihi. Fatanazzah anhu qaumun. Ternyata ada orang yang tanazzuh itu tidak mau dengan itu. Jadi diberikan dispensasi, kira-kira begitu. Tapi ternyata enggak mau saya itu. Lebih baik saya kerjakan daripada saya tinggalkan. Jadi artinya dia punya pilihan lain, bukan ketentuan Nabi yang jadi panduan. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap itu akhirnya sampai kepada Nabi. Ini Muhammad memberikan dispensasi itu tentang sesuatu, dan dia tidak mau dispensasi. Mas saya malah lebih baik yang saja, saya sempurnakan saja. Gitu ya. Maka didengarlah oleh Nabi itu. Fa khataba, maka Rasulullah berkhutbah. Fa hamidallah, itu dimulai dengan memuji Allah. Summa qal, kemudian beliau bersabda, ma balu aqwamin, gimana? Kira-kira tanyakan berapa, bagaimana pendapat kalian atau perasaan kalian? Ada orang-orang yang yatanazzawna an syai' asna'u, yang dia menghindarkan diri dari apa yang aku buat. Jadi Rasul mengatakan itu mubah, boleh itu. Ternyata dia merasa, lebih baik daripada mubah saja saya wajibkan buat diri saya, misalnya seperti itu. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la a'lamuhum billah, sungguh aku adalah orang yang paling tahu di antaranya tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyatan, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa itu? Ya, Rasul sudah menentukan keringanan, ya terimalah ringan itu, jangan sok, ya jangan sok lebih hebat. Sehingga daripada itu hanya dispensi tak tinggal saja lah, saya nggak mau dispensi itu, supaya lebih hebat saya, lebih pahalanya itu.
Sampai Rasulullah nadanya nada marah di sini. Setelah berkhutbah memuji, ya. Kok ada orang saya berikan dispen ini, tapi dia tidak mau, malah merasa lebih. Maka, wallahi inni la a'lamu billah. Jadi artinya kalau saya mengatakan mestinya saya kan lebih tahu daripada dia tentang kehendak Allah. Wa asyadduhum lahu khasabah, yang paling takut kepada Allah. Kalau ada orang yang merasa lebih tahu dari saya, sok tahu. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Adab. Di Al-Bukhari dalam kitab adab. Adab ini adab yang seperti kita yang populer, di adab tentang etika, akhlak. Babu man lam yuwajhin nas bil itab. Babu man lam yuwajihin nas, man lam yuwajih an-nas ya. Bil itab, babnya tentang orang yang tidak mengarahkan ya, mengarahkan itab itu teguran. Bab orang yang tidak mau menegur kesalahan, gampangnya begitu. Babnya tentang orang yang tidak peduli kepada kesalahan, ya diamkan saja. Sementara Rasulullah tadi kan langsung menegur ini. Ya. Babnya terjemahnya yang 36 wajibnya mengikuti Nabi. Wajibnya? Wajibnya mengikuti Nabi. Babnya? Iya, 36. Terjemahan dari tadi? Iya. Oh ya, jauh sekali tadi. Ya. Jadi apa namanya? Itu mengikuti hadisnya tadi ya. Jadi tidak menerjemahan ini apa adanya ya. Ya. Ini tadi Rasulullah kan menegur. Jadi karena tadi merasa lebih dari ketentuan Rasul tadi, kan Rasul menegurkan itu. Ya. Nah, di sini makanya di babnya malam yajinas bilinta, orang yang tidak peduli untuk memberikan teguran kepada orang. Ini ujubi tiba. Loh. Itu 36. Berapa? 36. Tadi 35 yang Nabi. Kok 36 gimana? Yang 35 itu terjemahannya bab pengetahuan Nabi. Enggak. 35 apa Pak ini? Itu 35 ya yang pengetahuan. Enggak, kita kan baru 15, 18. Iya. Hah? Iya, itu yang tadi babnya pengetahuan Nabi dan rasa takutnya yang besar. Ya, terus? Sekarang ini yang 36. Babnya wajibnya mengikuti Nabi. Loh, belum itu. Bab berikutnya itu. Itu di hadis sebelumnya itu kan terakhir babu malam yuwajinas bil itab itu ya. Orang yang tidak mau menegur kesalahan orang, intinya seperti itu. Kan kita diwajibkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi gitu ya. Dan itu kewajiban kan seperti itu. Sekarang bab kok 28 saya punya. Itu 35. 28 bab wujub ittiba'i sallallahu. Bab wajibnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 28 tidak ada di sini. Yang ada 26 sifat rambut Nabi. Langsung 29 ubah Nabi. Yang 28 Iya. Loh, tentang ubannya tadi 21 enggak sama ya. Nah. Ini kalau saya punya, situ berapa? 36. Oh beda loh itu ya. Gitu. Ya, tapi hadisnya sama ya. Ya. Saya punya 28 ya. Bab wujub ittiba'ihi sallallahu ini baru wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Zubair ibn Zubair. Ini dulu pernah menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair itu ya ketika terjadi perang ya. Saat itu mayoritas umat Islam sudah mengakui dan dari Mekah ya, Abdullah bin Zubair ini ya. Akhirnya tentara Bani Umayyah di bawah Panglima Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi itu sangat luar biasa. Ini bisa mengalahkan yang mayoritas itu dan Ka'bah pun sampai hancur saat itu. Dan Abdullah bin Zubair ini ya dibunuh dengan sangat sadis ya. Jadi seperti dicincang dan lain sebagainya ya. Dan ini masih ada kerabat dekat dengan Abu Bakar Siddiq gitu, dan Aisyah ya. Ya, anna rajulan minal ansar khasama Zubair indan Nabi. Ada seorang dari kaum Ansar yang khasama Zubair indan Nabi. Khasama yang memusuhi, yang tidak sependapat dengan Az-Zubair. Zubair ini tadi Abdullah bin Zubair ini bapaknya ya. Zubair ini bapaknya termasuk 10 orang yang masuk surga, jaminan surga. Zubair bin Al-Awwam. Jadi ini anaknya itu ya di sini. Ini Abdullah bin Zubair. Kalau bapaknya Zubair bin Al-Awwam ini yang al-ashratul mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang Rasulullah mengabarkan mereka ahli surga. Anna rajulun ansar, ada seorang dari kaum Ansar yang memusuhi atau yang bertentangan dengan Zubair ini, dengan Zubair indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang tadi sudah dikatakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga Rasulullah. Salah seorang di antaranya adalah ini ya. Dalam hal apa memusuhinya itu? Fi sirajil harrah. Harrah itu ya, sampai hari ini digunakan di Jeddah Harratu mana. Dari sini pasti distrik ya. Atau daerah mana, daerah Menanggal ya. Ini fi sirajil harrah. Ini sirat ya. Ini biwazni bahr, jamak dari syarat sarjun. Al surut uzifat ilal harrah li kauna fiha. Jadi maksudnya ini adalah di tempat yang namanya harrah allati yaskuna bihan nakhl. Yang dengan itu ya di tempat itu mereka itu biasa memberikan pengairan kepada pohon-pohon kurma. Jadi ini kita masalah cekcok, masalah tanah. Jadi orang Ansar ini ya memusuhi Zubair ini dalam hal tanah atau kebun untuk mengairi kebun kurma. Yaskuna biyan nakhla itu pakai kha ya. Kalau pakai kha itu pohon kurma, kalau pakai ha lebah an-nahl ya. Ini pakai kha. Faqala al-Ansari, maka orang Ansar itu berkata, syarajal ma'a yamurru syarrih itu lepaskan. Syarrihil ma' yamurru, biarkan air itu mengalir. Fa'aba alaihi, maka Zubair tidak mau. Jadi dialirkan dulu ke kebunnya sendiri, kira-kira begitu.
Fahtasama indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang ini bercekcok di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW li Zubair. Maka Rasulullah bersabda kepada Zubair, "Eski ya Zubair, tsumma arsil ma'ila jarika." Iski, airilah kebunmu dulu. Setelah cukup, alirkan ke tetanggamu yang protes ini tadi. Ternyata orang Ansar enggak mau terima itu. Fa ghadibal ansari. Orang Ansar itu marah dengan apa namanya keputusan Nabi yang meminta Zubair hadirkan dulu tetamu, baru setelah itu cukup hadirkan kepada tetanggamu. Ternyata dia marah dan marahnya ini menyinggung. Faqal angkana ibna ammatika. Oh, kau dulu kan dia karena itu anak bulikmu ya. Orang Ansar itu ya. Jadi protesnya dianggap Nabi itu berat sebelah karena ada hubungan keluarga dengan Nabi, karena dia itu anak daripada ammatika. Ammah itu apa? Ammah itu bulik tapi dari pihak bapak. Ya. Jadi saya misalnya saya punya saudara laki, saudara perempuan misalnya. Saudara laki saya itu namanya Ammun, saudara perempuan saya namanya Ammatun. Gitu ya. Ammatun. Dari paklik dan bulik, dari pihak bapak itu Ammun dan Ammatun. Oh, dari pihak apa? Pihak saudara laki pada perempuan saya namanya Kholun dan Kholatun. Jadi ada perbedaan. Kalau kita kan sama kan, sama buliknya saudara apa namanya bapak saya laki ya Pak Lik, kakaknya Pak Di, perempuan bulik, kakak perempuan Budi, dari ibu sama. Kalau dalam Arab ada namanya sendiri, Ammun dan Ammatun khusus untuk saudaranya bapak, Kholun dan Kholatun khusus saudaranya ibu. Ya. Nah ini tadi ibnu ammati Rasulullah. Dia marah kemudian menuduh Nabi Muhammad ya telah berpihak kepada Zubair karena anggapannya bahwa Zubair kan masih ada hubungan famili. Anak bulikmu sebenarnya aku kau kalahkan gitu. Mendengar itu fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Talawwana selama berwarna. Wajah Rasulullah berwarna, berubah warna. Maksudnya apa ini? Ya tanda marah dia. Tanda marah dengan itu. Karena Rasulullah tadi kan sudah adil. Jadi karena kamu mungkin tempatnya lebih dulu di atas, silahkan tanamanmu dulu, telah cukup berikan ke tetanggamu yaitu orang Ansori tadi. Tapi ternyata dia tidak puas, bahkan menuduh Nabi memihak pada keluarganya atau familinya. Maka Rasul marah dengan itu, fatalawwana wajhu Rasulullah tsumma qala. Kemudian beliau "Iski ya Zubair." Airilah apa namanya kebunmu. Summa ahbisil ma. Kemudian tahan air itu. Jangan kau berikan kepada Ansori ini tadi. Tahan. Hatta yarji'a ilal jadri. Jadri itu asal maknanya dari jidar juga ternyata. Ini al-jadr ma'mudhi'a bainam apa? Syarbatin nakhl kal jidar.
Jadi seperti jidar itu adalah tembok, ya. Bendungan itu kira begitu ya. Ya. Jadi iski ya Zubair thumma ahbisil ma' hatta yarsya indal jadr. Tahan airnya sekarang jangan kau berikan ke ini sampai yarsya indal jadr. Kira-kira sampai apa? Di situ terjemahkan apa di situ? Pembatas. Iya pembatas jidar ya pembatas. Jadi apa namanya maksudnya pembatas apa enggak ada ya. Itu nanti suruh nahan air ya. Airi dulu kebunmu, setelah itu tahan itu. Mungkin karena jadernya tadi untuk menahan itu. Sampai itu tidak mengalir ke tempatnya si Ansori tadi ya. Jadi marahnya Rasul karena itu. Kira-kira kenapa itu? Kok begitu? Itu kaitannya dengan hadis berikutnya. Ya. Faqala Zubair. Ini 15, maka Zubair pun berkata, wallahi inni la ahsibu hadhil ayah nazalat fi dzalik. Zubair mengatakan, sungguh aku menduga bahwa ayat berikut ini turun karena terjadi peristiwa tadi. Yaitu apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak, demi Tuhanmu belumlah seorang beriman sampai dia ikhlas menjadikan Muhammad sebagai hakim penentu dalam masalah yang mereka perselisihkan. Jadi artinya memang ayat ini memang ada ya. Ingat saya di surat An-Nisa ini. Ya. Jadi salah satu tanda keiman seorang itu kalau dia mau menerima apapun ketetapan Rasul. Ya. Atau apapun ketetapan Rasul. Ya. Kalau menolak ketetapan berarti dia itu sudah tidak beriman. Jadi Zubair menduga ayat ini turun berkaitan dengan Ansori yang tadi yang tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ayat lain juga, jangan lupa saya namanya. Nanti masuk An-Nisa nanti. Ya. Ya. Yang ini tadi ya. Enggak, menurut saya ada ayat lain lagi yang juga menegaskan tentang ini. Lupa sama. Diancam dengan azab kalau masih tidak terima dengan ketentuan Rasul itu. Saya biasanya apa ayat itu lupa saya sebenarnya. Jadi intinya bagi seorang mukmin kalau Rasulullah memberikan ketentuan kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kenapa? Karena di putusan Rasul itu semuanya berdasarkan wahyu. Tidak mungkin Rasulullah itu menuntut karena ada kepentingan pribadi keluarga, nggak mungkin. Ya. Jadi dasarnya wahyu. Ya. Bahkan juga adab kepada Rasul itu soal Hujurat itu adab itu. Ya. Yang pertama kan ya ayyuhallazina amanu apa? La tuqaddimu baina yadil wa rasul wattaqullah. Jangan sekali kau mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau saya tegasnya jangan lancang terhadap Allah dan Rasul. Sehingga ya kalau Rasulullah ditanya para sahabat ditanya, jawab mereka mesti itu. Allah wa Rasul a'lam. Meskipun dia tahu. Ditanya sahabat oleh Rasulullah, jawabnya Allahu wa Rasulu a'lam. Allah dan Nabi tahu tentang itu, diserahkan Nabi. Kemudian juga dulu tentang ayat itu juga berikutnya kan ya ayyuhallazina tarfa'u aswatakum
Khawasatun Nabi kajahri bani batin antah bata amalukum wa antum la tash'urun itu. Ya, orang beriman jangan keras-keras kamu bersuara. Terjemahan harfiahnya, jangan kau keraskan suaramu di atasnya suara Nabi. Seperti kebiasaan sebagian orang lain. Antah batalkan dengan itu amalmu bisa hangus. Wa antum la tash'urun, kamu tidak menyadari itu. Itu kan tata krama Rasulullah. Karena orang Arab itu yang sampai kemarin juga ada orang Arab di sini ya. Itu manggil suami misalnya manggil tidak pakai bahasa Indonesia seperti kita. Langsung nama. Jadi misalnya Dir, mau kemana Dir? Istrinya Pak Kadir misalnya. Fik, mau kemana Fik? Itu kebiasaan mereka begitu. Ya. Hah? Ya setahu saya di Saudi Arabia terus seperti itu. Dan biasa itu teriak-teriak. Hei Ahmad, dari luar gitu ya. Nah, ini juga Nabi juga diperlakukan seperti ceritanya itu. Hei Muhammad, teriak dari luar. Maka turunlah ayat itu tadi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Dan Allah juga memanggil Nabi tidak ya Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ya. Berikutnya memuji orang innal ladzina yaghuduna aswatahum inda Rasulillah ulaika tahannal qulubuhum littaqwa kan. Jadi orang yang menahan suara keras di hadapan Nabi, orang yang benar telah terpilih, telah teruji ketakwaannya kan begitu. Jadi meskipun itu tradisi bahasa Arab, maka kita hendaknya juga seperti itu. Maka kita ditambahkan yang lebih tua misalnya bapak ya, Pak Li atau orang itu bahasa Belanda sebenarnya itu ya. Tante itu bahasa Belanda juga ya. Tapi tradisi kita seperti itu. Jangan langsung bahasa Jawanya jangkar gitu ya, jangkar. Kita, hei Fik, nanti dino ini kemana? Padahal suaminya sendiri misalnya. Oh ya. Itu dulu siapa Lili Suryani. Laguku ini ingin ku persembahkan pada paduka kan. Itu di kerajaan dulu ada di sana. Jadi kerajaan Saudi dulu Sahibus Sumuwil Malaki itu misalnya itu bentuk pangeran Sahibus Sumu itu yang tinggi. Al-Malaki kerajaan. Itu dulu begitu dulu. Kemudian Sahibul Jalalah Al-Malik Faisal. Jalalah itu kan keagungan, kebesaran. Yang memiliki kebesaran itu. Oleh Raja Fahad kan diganti. Jangan seperti itu, diganti Khadimul Haramain aja. Apa Khadimul Haramain itu? Ya pelayan aja. Khadim itu kan pelayan. Pelayan dua Masjid Haram itu. Mulai Raja Fahad itu berubah sampai masih Khadimul Haramain. Dulu Sahibul Jalalah Al-Malik siapa? Itu bahasanya. Ya, jadi kalau pada Nabi Allah sendiri tidak pernah memanggil ya Muhammad. Kalau ya Ibrahim ada, ya Ibrahim. Ya Nuh ada. Ya Yusuf. Tapi kalau pada Muhammad ya Nabi ya Rasul balik ma unzila ilaik misalnya. Ya. Kemudian kita diajari juga oleh Allah seperti itu. Jangan sampai merasa lebih tahu. Ya. Maka meskipun tahu dicontoh oleh para sahabat sebelum menjawab
diawali Allahu wa rasuluhu a'lam, masih pun tahu. Setiap berbaca itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Taslim itu kalau diterjemahkan bisa gimana? Apa? Saya selawat yang lengkap gitu. Salim taslima. Ya. Wasalim taslima, ya. Ya kalau menurut saya masa lengkap tidaknya itu tergantung yang diajarkan Rasul. Yang diajarkan Rasul berarti sudah paling lengkap menurut saya. Karena sekarang banyak sholawat itu yang macam-macam yang kadang berlebihan. Sholawat itu dapat Ya. Seperti sholat wahidiyah sampai nangis-nangis itu, ya, kadang menyebut ya apa namanya, ya lupa saya nama apa ya. Ya Ghaus itu. Jadi Ghaus sebenarnya haknya Allah untuk memberi pertolongan, hak Allah. Itu berlebihan. Ya. Kan berlebihan juga tidak boleh. Ya. Ya, makanya yang tidak berlebihan yang diajarkan Nabi itu pasti yang tidak berlebihan. Sehingga akhirnya muncul perdebatan masalah pakai Sayyidina apa tidak itu. Ya. Sehingga kalau Sayyidina, yaitu kalau saya ya, kalau untuk dalam sholat ikuti yang dari Rasul saja. Ya. Tapi di luar sholat silahkan tambahkan, karena niat kita hanya untuk menghormati. Kita tidak Muhammad tapi Bapak Muhammad misalnya, kalau bahasa kita ya, menghormati maka pakai Sayyidina. Ya. Mau berdoa pakai Sayyidina silahkan, tapi dalam sholat karena shollu kama ra'aitumuni usolli, kalau saya begitu. Jadi kalau dalam sholat nggak usah kita tambahi selain yang diajarkan Nabi Muhammad saja. Kalau di luar itu silahkan, asal niatnya hanya untuk menghormati. Ya, kita bedakan dengan yang lain. Bahkan yang lain bukan ini kita tambah juga kan, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Nah, kalau Ali biasanya apa? Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beda ya. Tapi pakai Sayyidina juga. Ya. Tapi kalau orang Syiah mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib, Imam. Ya. Tapi imamnya itu kira-kira tingkatannya ya melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman. Katanya ya. Sehingga saya pernah di Al-Falah itu menyampaikan kata-kata mutiaranya Sayyidina Ali itu. Ada yang mempertanyakan, Pak Rumi apa Syiah? Ada, saya hanya Imam Ali karramallahu wajhah, imam aja, saya pakai itu, dianggap Syiah katanya. Kan banyak kata memang Ali itu kan dikenal dengan apa, balaghahnya sangat luar biasa ya. Dan aqdhus sahabah kata Rasulullah, aqdha itu kalau memberikan keputusan lebih tepat daripada yang lain ya. Contoh misalnya ketika ada seorang wanita yang baru 6 bulan hamil kok melahirkan, saat itu Khalifah Utsman saat itu cenderung untuk memberlakukan hukum zina. Karena baru 6 bulan kok sudah lahir. Beda investor asing sebelumnya kan itu. Kemudian saya tidak mengatakan, nah jangan dulu. Kenapa? Karena dasarnya wa hamluhu wa wisaluhu 30 syahron. Ya. Antara menyapih bayi dan mengandungnya itu 30 bulan. Di 30 syahron. Jadi kalau begitu dimungkinkan bayi itu lahir dalam 6 bulan. Karena tadi menyusuinya 2 tahun kan, itu 24 bulan. Jadi kalau 30 bulan sisanya 6 bulan.
bisa dimungkinkan itu. Dan ternyata hari ini terbukti apa itu? Bayi yang lahir dini itu insya Allah bisa bertahan hidup dengan perawatan khusus itu diapakan dia. Nah, kalau usianya 6 bulan minimal, kurang dari itu nggak bisa hidup. Sehingga jangan langsung dihukumi itu, bisa jadi karena itu. Nah itu hukumnya sebenarnya Ali bin Abi Thalib. Kalau hukumnya Nabi siapa dulu? Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan juga lebihan dari apa? Nabi Dawud. Nah itu ketika apa itu? Ketika ada orang mempertentangkan tentang bayi itu. Yang satu, ini bayi saya. Yang satu mengatakan bayi saya. Nah, Sulaiman untuk mengetes kemasarannya. Sehingga yang mengaku bayi karena sudah nggak bisa didamaikan, maka ada yang mengusul sudah kalau itu bayi bagi dua saja. Bisa jadi berasalnya dari Nabi siapa Sulaiman itu. Ya. Ternyata satu menerima betul, ya adil bagi dua aja. Yang satu nggak mungkin itu, bagi dua kan mati. Kemudian ternyata Sulaiman memberikan kepada yang tidak mau dibagi. Karena dari itu bisa dibaca, ini benar anak dia mungkin nggak mungkin dia akan tega bayi ini bagi dua. Kalau dia ini karena bukan bayinya, nah, dia mau dibagi dua meskipun harus mati. Gitu, ya. Itu hukumnya Nabi Sulaiman. Ya, dari akhro as-sahabah itu ada Ali bin Abi Thalib di antara sahabat itu. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Oh, istrinya yang diingatkan istrinya coba ya. Saya ingatnya adilnya aja Pak. Ingatnya istrinya. Ya. Ada yang meriwayatkan ada yang hanya 700 Pak. Selirnya yang 200, selirnya 700. Nabi Dawud 300. Ya. Tapi bisa jadi seperti itu, bisa jadi saat itu mungkin kondisi wanita jauh lebih besar daripada pria, seperti itu. Dan juga Nabi itu selalu single fighter. Yang diadai mesti kaum elit. Nabi Sulaiman kan memang mengumpuli istrinya 100 orang, tapi lupa tidak mengucapkan insya Allah. Karena saya mengumpul istri 100 maka kan lahir 100 mujahid fisabilillah. Ya. Lupa tidak mengatakan itu, maka tidak ada yang melahirkan soal satu tok itu pun dalam keadaan cacat. Tanpa insya Allah tadi. Ya. Jadi dan dalam ayat kan apa? Lupa juga ayatnya. Intinya pokoknya kami telah mengutus Rasul sebelum kamu ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi mereka istri-istri yang banyak wa dzurriyyah, keturunan yang banyak. Karena butuh generasi penerus tadi yang mendukung risalahnya Nabi itu. Ya. Dan kalau tradisi bangsa Arab sampai hari ini, kok orang alim itu misalnya, orang alim itu ada orang tua yang sengaja menyerahkan anak gadisnya kepada orang-orang alim terus disuruh menikahi. Jadi suruh menikahi gitu. Kalau saya pernah ada orang gindeng tapi ya mungkin gila ya. Dengan suaminya datang ke rumah, ada 6 pernyataan di atas segel itu. Yang 3 dari istrinya, yang dari suaminya menyerahkan ke suruh menikahinya, dia sudah diselesaikan. Datang ke rumah. Dia menanggil saya abah, siapa lupa saya tanya. Enggak mau saya. Terus saya tawarkan,
Saya nggak punya. Ya. Saya sarankan dia di Sidoarjo tinggalnya. Ya. Asalnya pakai WA, saya blokir. Akhirnya tahun datang di rumah saya tuh. Ya, sudah. Saya kan nggak punya bakat untuk itu. Ya, saran adalah di Sidoarjo karena ada kiai muda. Itu dulu mahasiswa saya juga itu. Siapa itu Gus Ali? Mau ngompong cari gitu. Mau ngompong gitu. Ya. Kalau tadi bangsa Arab biasa itu. Kadang kalau usianya jauh Pak. Si anak perempuan tahun 17, ulamanya nih usia 60. Itu biasa seperti itu. Ya. Jadi bisa dapat keturunan yang alim tadi barangkali Allah alam. Ya. Jadi kalau Nabi sebenarnya Allah sendiri membuat atau menyediakan mereka itu azwajan, istri yang banyak, wa dzurriyyah, keturunan yang banyak. Karena memang diperlukan itu untuk dakwah mereka. Ya, saya kira itu. Ya, kita bukan Nabi, jadi nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu saja, ya. Kecuali memang punya kemampuan dan bisa buat adil, monggo aja silahkan, ya. Tapi jangan sampai yang pertama juga dizalimi, kira-kira begitu. Ya. Kalau menurut ilmunya Pak Kiai Mahfud tahu? Mahfud Sobari, ya. Itu kalau menurut Pak Syekh Permono dulu memang katanya, kalau di Jawa Tengah itu hampir tidak ada kiai itu yang berpoligami. Ya umumnya kalau orang kiai Jawa Tengah itu berpoligami, pindah ke Jawa Timur. Contohnya Pak Ahmad Sobari tadi, Sofwan itu juga Jawa Tengah, termasuk Pak Saiful Hadi tadi, itu yang akhirnya menikah 2, 3 di sini. Ya. Jalur sana katanya hampir nggak ada Pak Kiai itu. Jadi kalau ke Jawa Timur baru berani. Apa? Joko Tingkir. Apa Joko Tingkir? Raden Joko Tingkir yang jadi pangeran Hadiwijaya itu kan. Oh, Joko Tingkir nggak Jawa Timur toh? Jawa Tengah. Jawa Tengah Joko Tingkir itu ya. Hadiwijaya itu yang pertama istrinya 1, selirnya 4. Ya. Kiai Mahfud itu istri pertama, ya kedua. Kemudian yang 3 itu dia yang milihkan. Dan ternyata santri-santrinya. Tuh. Dan itu satu rumah. Saya pernah nginap di rumah beliau dulu. Sama Bu Asri itu. Ditunjukkan kamarnya masing-masing. Kiai Mahfud. Tapi Kiai Mahfud sendiri nggak punya kamar. Apa Pak Kiai Mahfud sendiri nggak tidur di kamar, kalau tidur di bawah tangga. Oh gitu ya. Saya pernah nginap di rumah dulu, jadi tunjukkan satu persatu dengan istrinya, istri ini, di rumahnya di sini. Ya. Baik, saya kira itu kajian kita kok sampai ke Pak Kiai Mahfud ya. Tapi Kiai Mahfud juga alimnya juga iya, tapi juga kemampuan finansialnya juga luar biasa juga sekarang itu ya. Hanya punya bisnis restoran berapa Pak ya? Nah, itu jadi seperti itu. Jadi ya kalau kita nggak punya nggak usah lah. Ya. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang kita kaji hari ini sampai berapa nanti? 15:20 ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dan mungkin memberkahi kehidupan kita, ya, merahmati kepada kita, dan semoga kita mendapat pahala i'tikaf, pahala thalabul ilmi, pahala jihad fi sabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu wan nar.
Allahumma qfina syarral zalimin wa makrul makirin bi arhamar rahimin. Allahumma ansurna man dhalamana wa ansurna ala man adana wa man la yakhafka wa la yakhafu azabaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillah min bila taufiq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.